Oke, mari kita review komik Junji Ito kompilasi yang keempat, Love Sickness, yang diterbitkan oleh Akasha. Nah, jadi ini tuh komik Junji Ito pertama saya yang didapatin dari hasil giveaway dari penerbitnya langsung, yaitu MNC Gramedia. Jadi biasanya tuh MNC suka ngadain acara ngobrol tentang komik mereka di setiap akhir bulan, sebulan sekali. Kalian pantengin aja terus itu IG sama Twitter atau X-nya MNC Gramedia. Biasanya mereka akan nge-spill informasi tentang kapan mereka akan melakukan PDKT di bulan ini. Acara ngobrol-ngobrolnya mah dilakuin di X-nya MNC Gramedia. Nah, di situ kalian tinggal join aja. Terus kalian bertanya lewat kolom komentarnya mengenai komik-komiknya MNC dan Akasha. Misalnya bertanya kayak, Min, Miyako-chan kapan lanjut lagi, Min? Atau bertanya, untuk yang abadi kapan dilanjutin lagi, Min? Atau kayak interview with Monster Girl ini 5 volume lagi tamat, kapan dilanjutinnya? Tapi ini mah penerbit sebelah ya. Nah, biasanya setelah acara space di X-nya itu udah selesai, bakal dipilih 3 orang buat dapat giveaway-nya. Random hadiahnya, waktu itu aku dapat komiknya Junji Ito dan daily planner-nya ini. Jadi ya, alhamdulillah. Kalau sekarang nggak tahu itu giveaway masih lanjut atau enggak, tapi acara ngobrol-ngobrol PDKT-nya masih berlanjut sebulan sekali. Oke, sekarang kita balik lagi untuk mereview komik Junji Ito kompilasi yang keempat, Love Sickness. Ini komik dewasa yang cetakan pertamanya di tahun 2024 ini. Buat covernya ini Dove, tapi logo Akasha, judul dan ini dewasanya tuh glossy. Bisa dilihat. Nah, untuk spine-nya seperti ini. Ada logo Akasha. Terus ini Junji Ito. Gambar si tampan. Ini Junji Ito kompilasi keempat, Love Sickness. Di sini ada gambar yang berlanjut ke belakangnya. Ini juga ada gambar kecil. Di sini ada verbnya. Si tampan di perempatan. Terus di bagian bawahnya ada informasi penerbit dan harganya. Harganya itu 95.000. Lumayan mahal karena ini tebal buku komiknya. Kompilasi Junji Ito. Kalau halamannya tuh sampai yang paling akhir ini ada 402 halaman. Untuk ukurannya ini komik jika dibandingkan sama dengan komik Solanin yang special edition. Sama-sama tebal, tinggi lebarnya juga sama. Jika dibandingkan dengan komik yang lain nih, kedua komik ini ukurannya sama dengan komik reguler terbitannya Akasha. Seperti contohnya di sini ada Record of Ragnarok. Nah, dari kompilasi Junji Ito ini biasanya pakai jaket cover. Ini cover luarnya dan ini cover dalamnya. Cover dalamnya seperti ini. Love Sickness. Ini ya, ada gambar dari chapternya Love Sickness. Untuk spine-nya seperti ini, sama kayak jaketnya. Ada logo Akasha, terus judulnya. Untuk belakangnya ini, ada art yang diambil dari chapternya Love Sickness. Seremnya. Komik ini juga udah menggunakan kertas book paper. Jadi hasil cetakannya itu bagus. Nggak tembus pandang. Kertasnya tebal. Artnya lebih kelihatan jelas. Untuk art-artnya dari komik Junji Ito itu seperti kata orang-orang serem. Kita coba lihat di dalamnya. Kalau nggak serem juga, setidaknya ini bisa membuat kalian merinding. Sekarang untuk sensor, kalau masalah sensor di komik ini sebenarnya
terlihat tidak ada yang disensor. Karena sepanjang membaca komik ini, enjoy aja ketika dibaca. Kalau soal kebrutalan, ini juga kayaknya nggak ada yang disensor, seperti darah yang muncrat, atau ini yang seperti memperlihatkan dadanya. Sekarang untuk soal ceritanya. Jadi di komik ini ada beberapa cerita. Yang utama pasti Love Sickness itu sendiri. Di sini Love Sickness itu ada 5 chapter, 4 chapter utama dan 1 tambahan side story. Terus di sini ada The Strange Hijikuri Siblings, chapter 1, chapter 2. Di sini ada Dimension of Phantom Pain, terus ada The Woman, dan terakhir ada Memories of Real Poop. Untuk yang Love Sickness ini menceritakan tentang suatu kota yang selalu diselimuti oleh kabut yang tebal. Nah, orang-orang di sana biasanya memanfaatkan kabut ini untuk melakukan ramalan di persimpangan. Jadi, orang pertama yang mereka temui di persimpangan ketika cuaca berkabut, mereka akan memberitahu masalah kehidupan mereka, lalu mendengarkan saran dari orang yang ditemuinya tersebut. Nah, biasanya ramalan ini akan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang yang pertama kali mereka temui. Di cerita Love Sickness ini, tokoh utama kita adalah Ryusuke. Jadi ketika kecil, ia pernah mendatangi kota ini, tinggal di sana. Dan sekarang, ketika sudah SMA, ia kembali lagi ke kota ini. Di kota ini, Ryusuke diingatkan kembali akan penyesalannya ketika ia pernah melakukan ramalan persimpangan waktu kecil. Nah, bersamaan dengan kedatangan Ryusuke ke kota ini, ada sosok si tampan di perempatan. Si tampan di perempatan ini biasanya selalu muncul ketika cuaca sedang berkabut, ketika orang-orang sedang melakukan ramalan di persimpangan. Masalahnya, si tampan di perempatan ini selalu memberikan ramalan yang buruk kepada setiap orang yang ditemuinya, mengakibatkan kematian, terutama pada gadis-gadis. Dan tokoh utama kita, Ryusuke, ingin mengungkap siapa si tampan di perempatan itu. Jadi begitu sedikit gambaran untuk cerita Love Sickness. Nah, setelah cerita Love Sickness bakal dilanjut dengan cerita selanjutnya. Disambung dengan The Strange Hijikuri Siblings chapter pertama, Narumi's Boyfriend. Kalau di sini menceritakan tentang keluarga yang aneh, yaitu Hijikuri Siblings. Mereka ada 6 orang yang telah ditinggali oleh ayah dan ibunya. Buat chapter pertamanya ini menceritakan tentang Narumi yang sudah tidak tahan dengan keluarganya yang sangat aneh itu, sehingga ia meminta bantuannya senpai agar bisa menetap di rumahnya untuk sementara. Untuk chapter kedua dari The Strange Hijikuri Siblings, yaitu The Seance, ini menceritakan tentang pemanggilan arwah ayah dan ibu mereka. Setelah itu bakal disambung dengan one shot Dimension of Phantom Pain. Untuk cerita ini seperti ketika orang diamputasi, entah kenapa bagian anggota tubuh yang diamputasi itu terasa seperti gatal-gatal atau kesakitan. Nah, di cerita ini ia merasakan kesakitan di luar tubuhnya, dia itu di dalam rumahnya. Jadi rasa sakit yang ada di dalam rumah ini ia dapat merasakannya. Lanjut lagi ada The Woman. Di sini menceritakan tentang seorang wanita, agar ia terlihat lebih cantik, ia ingin melakukan operasi pengambilan tulang rusuk yang berlebih. Dan yang terakhir ada Memories of Real Poop. Ini menceritakan tentang, jadi ada stand yang menjual ya ceritanya cuma ada 4 halaman tamat. Nah, jadi begitu seluruh cerita di kompilasi yang keempat ini, Love Sickness. Untuk saya sendiri sebenarnya suka sama Love Sickness mulai dari awal hingga mendekati akhir. Jadi kayak cerita dari Junji Ito lainnya, Love Sickness ini diakhiri dengan
tidak jelas. Jadi entah bagaimana akhir dari cerita ini. Jadi kurang puas untuk akhir dari Love Sickness ini. Lanjut, kalau untuk cerita yang kedua ini, The Strange Hijikuri Sibling, ini saya suka. Jadi menceritakan tentang keluarga Hikizuri yang aneh. Nah, tetapi dari anehnya itu, walaupun tidak terasa horornya, tapi ada rasa enjoy-nya gitu. Jadi kayak berasa horor komedi. Kalau untuk Dimension of Phantom Pain ini sama kayak Love Sickness, untuk akhirnya kurang puas. Kalau The Rape Woman ini aku suka juga. Di The Rape Woman ini horornya lebih kerasa dibanding cerita yang lainnya. Kalau untuk yang Memories of Real Poop ini cerita pendek sebenarnya. Malah bingung sendiri apa maksud dari cerita ini. Nah, jadi itu ceritanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cerita di kompilasi yang keempatnya ini. Untuk yang Love Sickness-nya sendiri ini udah ada animnya. Dijadiin dalam satu episode. Kalian bisa nontonnya di Mus Indonesia. Kalau yang untuk cerita yang lainnya, aku nggak tahu apakah udah ada animnya atau belum. Karena memang belum menonton semua anime dari Junji Ito. Ini saran buat kalian yang ingin mengoleksi karyanya Junji Ito ini. Kalian bisa nonton dulu animenya. Karena untuk animenya itu tidak mengadaptasi seluruh cerita di manganya. Jadi kalian bisa dulu nonton animenya, lalu nentuin cerita mana yang menurut kalian yang paling kalian suka. Nah, dari situ kalian tinggal beli manganya, karena untuk manganya itu pasti lebih ceritanya lebih luas. Karena untuk yang animenya itu biasanya suka ada yang di-cut dari manganya. Untuk Junji Ito di Indonesia ini udah lumayan banyak volume yang sudah terbitnya. Kalau yang saya favoritin itu Gyo. Jadi ceritanya itu kayak zombie apokalips, tapi ini ikan yang sebagai zombinya datang ke daratan menyerang manusia. Nanti mungkin bakal saya beli komiknya. Untuk manga Junji Ito juga ini lumayan mahal ya, 95.000. Jadi kalian diusahakan untuk beli dalam keadaan diskon 20%, biar lumayan lebih murah untuk mendapatkannya. Mungkin cukup sekian untuk review Junji Ito kompilasi keempat Love Sickness, dan terima kasih.